Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kenalin saya Yusra Zaira dengan NIM 240592202094 dari program studi gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Teguh Umar dengan dosen pengampu Ibu Cukri Rahmah. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang koloid, apa itu koloid, ciri-ciri koloid untuk memenuhi tugas kimia dasar. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak koloid itu apa? Nah, koloid itu adalah salah satu bentuk campuran materi yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, koloid adalah campuran heterogen yang terbentuk dari suatu zat yang tersebar atau terdispersi ke dalam zat lainnya pendispersi. Nah, zat yang dilarutkan dalam koloid tidak larut layaknya dalam campuran homogen, tetapi tersebar menjadi partikel-partikel ke dalam zat pelarut atau pendispersinya. Ciri-ciri sifat koloid salah satunya adalah koloid berbeda dari campuran homogen atau heterogen lainnya. Dengan demikian, kita bisa merumuskan ciri-ciri koloid, yaitu yang pertama, terlihat homogen bila dilihat mata, tetapi berbentuk heterogen bila diamati menggunakan mikroskop ultra. Yang kedua, terdapat fase terdispersi dan medium pendispersi. Yang ketiga, partikel berukuran antara 1 sampai 100 nm. Dan yang keempat, bersifat stabil. Sifat-sifat koloid. Yang pertama, ada efek tindal. Di dalam efek tindal, cahaya tersebar saat melewati medium koloid karena partikel-partikel kecil dalam koloid membelokkan dan menyebarkan cahaya. Contoh efek tindal adalah cahaya matahari yang menyebabkan debu terlihat di udara, atau sinar laser yang terlihat dalam kabut yang seperti kita lihat dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, yang kedua ada gerak Brown. Gerak Brown ini terdapat gerakan acak yang terlihat pada partikel-partikel koloid yang sangat kecil saat terkena tumbukan atau molekul pelarut yang lebih besar. Pergerakan acak molekul dalam cairan koloid tampak secara mikroskopik. Dan yang ketiga ada absorpsi. Absorpsi ini merujuk pada kemampuan partikel koloid untuk menyerap atau menahan zat-zat tertentu di permukaannya. Dampak absorpsi tampak pada perubahan sifat kimia atau sifat partikel koloid tersebut. Nah, selanjutnya ada koagulasi. Koagulasi merupakan sifat koloid yang terjadi ketika partikel-partikel koloid berkumpul dan membentuk gumpalan yang lebih besar, sehingga mengurangi stabilitas koloid. Koagulasi ini bisa terjadi karena pengendapan tumbukan partikel atau interaksi elektrostatik. Kemudian ada dialisis. Di dalam dialisis, proses pemisahan partikel koloid menggunakan membran semi-permeable. Membran tersebut memungkinkan partikel koloid yang lebih kecil lewat, sementara partikel yang lebih besar terjebak. Kemudian ada elektroforesis. Dalam ini terjadi proses perpindahan partikel-partikel koloid dalam medium saat dikenal medium listrik. Nah, partikel dengan muatan listrik atau bergerak menuju elektroda dengan muatan berlawanan. Nah, selanjutnya ada contoh koloid dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya, penggunaan koloid dalam kehidupan sehari-hari itu sudah sangat biasa. Namun, ada beberapa contohnya ini ya. Nah, yang pertama itu ada susu. Susu adalah contoh koloid cairan dalam cairan. Lemak dalam susu terdispersi dalam fase air, membentuk emulsi yang apa? Nah, yang stabil. Kemudian ada whipped cream. Nah, whipped cream ini adalah contoh koloid gas dalam cairan. Udara terdispersi dalam cairan lemak sehingga menghasilkan tekstur ringan dan krim yang lezat. Nah, kalau susu tadi kan cair nih, dalam cairan, dari cairan ke dalam cairan. Nah, kalau whipped cream, dia contoh koloid gas dalam cairan. Nah, yang ketiga kan ada kabut. Nah, di kabut ini, koloid cairan dalam gas. Partikel-partikel kecil air terdispersi dalam udara, menciptakan efek kabut saat terkena cahaya. Nah, yang kemudian ada cat. Cat adalah koloid padatan dalam cairan.
Partikel pigmen atau partikel padat lainnya terdispersi dalam medium cairan dan memberikan warna serta tekstur pada permukaan. Kemudian ada gel rambut. Gel rambut termasuk koloid cairan dalam padatan. Cairan pembentuk gel terdispersi dalam bentuk jaringan padatan, membuat rambut mudah diatur dan dibentuk. Kemudian ada asap, selanjutnya tinta, mayones, dan sebagainya. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. See you next time and bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.